kalau antara Pak Basuki sama Mas Gi lagi berdua doang. Pak Basuki itu sosok yang seperti apa? Beliau itu, kamu ini ajudan, sudah tahu bapaknya topinya kayak begitu begitu, kenapa nggak kamu ganti? Kamu kan harus tanggap kalau topinya diganti. Pak, mohon maaf, ini yang menegur bapak, yang menegur presiden aja beliau nggak mau ganti loh Pak. Semangat pagi Pak Gianto. Semangat pagi Mbak. Salam kenal. Salam kenal. Mas Gi, kita mau ngobrolin soal Pak Basuki. Ya. Tapi kita ngobrolnya santai aja. Jangan tegang. Karena aku mau tahu nih. Kan aku nge-stalkingin Instagramnya Mas Gianto. Oh ya? Waduh, nggak tahu nih. Iya, ketahuan nih kalau Mas Gi itu suka menuliskan caption yang lucu-lucu gitu tentang Pak Basuki. Nah, ini sejak kapan sih sebenarnya Mas Gi mengawal Pak Bas sebelum kita ngebahas soal yang lucu-lucu itu tuh? Aku mau tahu dulu. Ya, saya menjadi ajudan Pak Basuki itu tahun 2018. Saya ditugaskan tuh dari bulan Februari mungkin kalau nggak salah ya. Jadi saya ceritakan pada awalnya itu kenapa saya bisa menjadi seorang ajudan. Iya. Saya kan institusi asal saya itu saya polisi. Saya seorang polisi. Saya itu dipanggil oleh kesatuan saya untuk melakukan pendidikan khusus ajudan. Karena di pemerintahan kita itu hampir 90% ajudan adalah polisi, Mbak. Saya mengikuti pendidikan 1 bulan di Pusdik Lantas Serpong, pendidikan kejuruan ya. Saya kembali lagi berdinas seperti biasa. Mungkin selang 3 bulan saya mendapat panggilan dari Mabes Polri bahwa saya dipanggil untuk menjadi ajudan yang akan diperbantukan di Kementerian PU. Berikut dengan teman saya yang dipanggil ada 3 orang. Kebetulan yang 2 orang ini mereka sudah ada job. Yang satu itu mengikuti pasukan PBB, yang satu baru menjabat di satuannya, jadi dia tidak enak meninggalkan. Akhirnya yang datang saya saja. Saya datang ke Mabes, kemudian diantar ke sini. Saya langsung tidak diterima Pak Menteri, tidak. Jadi seleksi waktu itu diserahkan kepada Pak Irjen. Saya ada Pak Irjen, karena orang baru mungkin ya beliau agak nerimanya, agak pengen tahu saya itu seperti apa. Akhirnya saya kemukakan, saya ditantang. Kamu pengen jadi ajudan, emang kamu bisa apa? Saya tidak menyangka dengan pertanyaan itu gitu loh. Kenapa mereka butuh ajudan tapi pertanyaan seperti itu. Akhirnya saya sampaikan bahwa saya ini anggota polisi, saya pernah dididik menjadi ajudan sebulan, saya mempunyai pengetahuan tentang ajudan. Kalau memang dianggap mampu, silahkan Pak dipakai, kalau tidak mohon saya dikembalikan ke kesatuan saya. Oke. Mulai saat itu saya langsung dihadapkan ke Pak Menteri dan akhirnya sama beliau terus diberikan kepercayaan untuk mengawal sampai sekarang itu jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Iya. Nah, sebelumnya Mas Gi itu emang punya target nggak sih? Misalnya kan Mas Gi kan akhirnya ikut pelatihan untuk jadi ajudan. Ketika jadi ajudan itu memang pilihan hati atau memang ditugaskan begitu? Sebenarnya ada cerita unik ya di sini. Kalau seorang polisi kan sudah seorang perwira itu harus mengikuti beberapa pendidikan. Nah, saya itu tiap mendapat panggilan pendidikan, itu pimpinan saya itu pasti menyampingkan, kamu jangan berangkat dulu, tenaga kamu masih dibutuhkan untuk ini. Beberapa kali saya sampai malu dengan sesama rekan yang satu angkatan itu, kayaknya tinggal beberapa orang termasuk saya yang belum berangkat. Akhirnya waktu itu ada penawaran ajudan, kebetulan deket hanya di Serpong, jadi Sabtu Minggu bisa pulang. Pikiran saya gitu, dengan segala upaya saya harus ikut. Sebenarnya target saya cuma pengen ngisi, kalau di kita itu ada daftar riwayat hidup, biar saya itu nggak blank pendidikan saya itu. Sebenarnya targetnya hanya itu. Ya. Ternyata dalam perjalanannya itu saya baru tahu kalau di ini, pendidikan kejuruan ini, ya mau nggak mau kalau dipanggil harus siap. Nah, di situ saya baru tahu setelah saya lulus itu. Kalau dibilang target sih sebenarnya nggak ada target. Nah, Mas Gi kira-kira punya pikiran nggak? Aduh, aku mau jadi ajudannya siapa ya? Ada pikiran-pikiran begitu nggak, Mas Gi? Waktu itu keinginan tuh nggak ada ya. Jadi nggak kepikir bahwa pengen siapa nggak. Cuman pas kebetulan dipanggil Kementerian PU, saya tanya memang ke
ke bagian Mabes Polri yang memanggil saya itu, Bu, kenapa saya yang dipanggil? Kebetulan ibu-ibu, dia bilang, iya Mas, yang mau diperbantukan di Kementerian PU. Beliau itu berusaha nyari yang ada karakter Jawanya, kebetulan Mas Gianto yang ada. Saya bilang, kok gitu ya gitu. Terus saya mulai kepo, ya? mulai mencari-cari Pak Basuki itu seperti apa gitu. Dan dari situ saya baru mengenal sedikit ya, oh ternyata. Keponya lewat apa Mas? Kalau saya kan biasa membuka, ya kalau kita kan sekarang Google ya, iya, kita Google. cari Pak Basuki seperti apa, ternyata kerjanya begitu. Terus nanya-nanya orang begini-begini, oke ya bismillah saja, kita jalan saja gitu. Nah tadi Mas Gi sempat cerita tuh, ditemuin langsung sama Pak Bas ya? Betul. Itu pas pertama kali first impression ketemu sama Pak Bas tuh gimana? Beliau itu pas ketemu saya dingin ya. Kesan pertanyaan dingin, cuman nyapa, oh kamu, udah segitu aja. Yeah. Beliau terus naik mobil, saya ngikuti, udah. Jadi nggak ada ditanya apapun, nggak, cuman oh kamu, udah segitu aja. Terus dalam hati saya, waduh, sebenarnya kita bicara ajudan itu kan kita itu ditugaskan ke instansi, goal kita akan merasa berhasil itu kalau user yang menggunakan kita itu merasa nyaman. Kalau beliau tidak nyaman, berarti tugas kita akan nggak berhasil. Dengan goal yang saya pikirkan seperti itu, dengan pelatihan yang mengajarkan seperti itu, saya sempat berpikir, apakah bisa ya saya membuat Bapak ini nyaman? Kan beliaunya itu terkesannya, waktu saya ketemu pertama itu, dingin dan nggak banyak bicara, udah gitu aja gitu. Itu memang agak menakutkan waktu pertama kali ketemu. Gitu, terus Mbak. Dinas pertama kalinya kemana waktu itu? Biasanya kalau ajudan yang lain yang saya tanya-tanya itu biasanya kan, dan waktu pelatihan pun disampaikan bahwa kamu nanti selama sekian bulan atau berapa minggu kamu akan didampingi dengan ajudan lama atau mungkin dengan kepala kantor itu gitu. Nah, saya itu lain. Kenapa dilepas? Saya dinas pertama langsung suruh berangkat ke Semarang, hanya didampingi satu hari, bukan satu hari malah. Satu siang dengan pimpinan di PU. Setelah itu saya dilepas saja gitu. Iya. Ya akhirnya ya kita belajar terus, berusaha menggali karakter Bapak seperti apa, kebiasaan beliau seperti apa, kemauannya seperti apa, yang diinginkan beliau seperti apa. Kita mulai belajar ya akhirnya beliau memakai saya sampai sekarang. Saya lihat nih Mas Gi, dari Instagramnya Mas Gi tuh kayaknya Mas Gi tuh kayak nggak ada batasan gitu dengan Bapak. Maksudnya mungkin terlalu nyaman mungkin ya Bapak, Pak Bas sama Mas Gi, jadi sehingga Mas Gi-nya tuh kayak ya udah deket, makein apanya nih pinnya Pak Bas kayak begitu gitu. Nah kalau sudah di tahap itu kan berarti Mas Gi tuh sempat ada perjalanan gimana cara taktik menaklukkan Pak Basuki supaya Pak Basuki ini nyaman sama saya. Itu gimana tuh Pak? Kalau menaklukkan enggak ya, kita cuma berusaha melayani yang terbaik. Apa yang beliau inginkan itu meskipun tidak terucap, kita harus tahu kebiasaan beliau. Kalau dibilang deket sekali, deket seperti apa, ya saya nggak tahu ya. Cuman saya dengan Pak Basuki kalau batasnya tetap harus ada lah. Kita sadar diri kita siapa. Tetapi kalau yang diinginkan Bapak itu kita nggak harus ada batas. Misal Bapak biasa ini, kita harus duluan tahu. Bapak pengen seperti ini, kita harus duluan bisa menyiapkan itu gitu. Jadi lebih ke situ kedekatan kita, sehingga apa mungkin rasa Pak Basuki merasa terbantu atau bagaimana enggak. Yang jelas kalau deket banget yang sampai ini ya enggak juga, kita harus tahu batas. Tapi kalau ngobrol apa itu ya ngalir saja beliau. Kalau antara Pak Basuki sama Mas Gi lagi berdua doang, Pak Basuki itu sosok yang seperti apa? Beliau itu humornya tinggi. Yang diobrolin nggak melulu pekerjaan. Kadang-kadang apa yang lewat gitu dibahas, bukan bahas ya, lebih beliau melontarkan ini pendapatnya seperti apa gitu. Pak Basuki itu sosok yang tipenya seperti apa? Beliau itu pekerja keras, sangat pekerja keras. Bahkan waktunya itu, saya itu kan udah dinas sekian lama, tapi ngelihat seseorang yang bekerja mencurahkan hidupnya bukan untuk keluarga ya, ini untuk orang lain tuh ya Pak Basuki. Beliau itu di rumah hanya kalau zaman sebelum COVID itu bisa keluar tuh dalam 1 minggu, bisa seminggu kan 7 hari itu, bisa 4 hari di luar. Terus kalau di kantor itu beliau jam 8 udah berangkat,
nanti pulang-pulang jam 7, jam 8. Coba bayangkan beliau dengan keluarga berapa jam. Beliau bekerja keras. Kalau menuntut sempurna memang orang pengennya sempurna, tapi kan nggak mungkin ada. Cuman yang saya lihat beliau memang kerja keras, sangat keras. Dan itu saya pun yang ngikutin kadang-kadang merasa, waduh capek banget gitu. Ini yang pengen saya tanyain, Pak. Itu, tapi dengan melihat beliau yang sudah umur begitu saja bisa seperti itu, masa saya nyerah? Itu yang harus saya pegang, harus saya jadikan pemicu saya, jangan merasa nggak mampu lah. Gitu. Dengan frekuensi Pak Basuki yang tinggi banget seperti tadi Mas Gi kasih tahu gitu, rahasianya apa sih, kok nggak capek gitu ya? Beliau yang saya tahu sih kalau ada waktu istirahat memang manfaatkan dengan baik. Terus beliau kadang olahraga, renang. Oh, masih olahraga begitu ya? Masih disempatkan olahraga? Iya, renang beliau. Jadi juga tidak dipaksakan, kalau memang ada waktu istirahat pasti istirahat dipakai. Pernah ketemu sama fans beratnya Pak Abbas nggak sih selama bertugas? Banyak banget. Tiap kunjungan sebelum COVID memang tidak ada batas. Sebenarnya kita sendiri yang takut gitu. Takut ya kalau memang fans bener atau enggak gitu. Cuman tiap daerah yang dikunjungin pasti ada penggemar beliau, ada yang orang yang sangat mengagumi beliau, dari kalangan yang paling bawah, dari kalangan atas ada. Terakhir itu baru kemarin awal puasa saya itu menerima kado. Isinya itu foto Pak Basuki, berikut ada oleh-oleh kalau nggak salah kain sarung dari salah satu karyawan yang mungkin orang jauh sebenarnya dari KPU-an jauh. Dia hanya karyawan pabrik. Sampai menitipkan itu untuk diserahkan Pak Basuki. Pak Basuki pun yang terima, ada motif lain nggak Mas gitu. Saya sampaikan bahwa ini disampaikan memang benar dari penggemar Bapak, tidak mengharapkan apa-apa Pak, hanya pengen fotonya diterima. Kalau Bapak berkenan, beliau minta tanda tangan. Oke, beliau dengan senang memberikan tanda tangan balik. Gitu. Banyak. Tapi kalau misalnya lagi di lokasi, terus ada para fans atau penggemarnya Pak Basuki datang nih, reaksinya Mas Gi biasanya gimana? Kalau sebelum COVID sih, sepanjang beliau memperbolehkan, nggak apa-apa. Oh gitu. Sangat tidak membawa barang-barang yang berbahaya, tidak membawa senjata tajam atau apa, Bapak oke aja. Dan yang penting kita bisa mengarahkan orang itu tidak membahayakan posisi Bapak. Nah, biasanya kalau mau ngasih sesuatu untuk Pak Bas juga, Mas Gianto pasti itu dulu ya, dicek dulu gitu ya? Kalau dulu kan screeningnya hanya dilihat aja membahayakan atau enggak. Kalau sekarang kan ada COVID, ada tambahan, itu barang-barang harus disinfektan dulu, masuk ke box sterilizer dulu segala macam. Ada itu. Dan yang beri juga harus jelas motivasinya apa. Kalau kan ada aturan ya, kalau di atas sekian gratifikasi memang nggak boleh. Kalau itu hanya ini nggak masalah. Kalau cuma foto aja saya rasa nggak apa-apa. Berarti sebenarnya Pak Basuki itu terbuka ya kalau dengan fans ya. Tadi kita pakai bahasa ngefans sama Bapak, mungkin merasakan dampak langsung dari program-program yang Pak Basuki sudah lakukan gitu kan. Jadi segitu ingin berterima kasihnya, akhirnya memberikan banyak hadiah gitu. Itu terima ya Bapak, maksudnya terbuka gitu dengan itu. Sampai sekarang kalau kita misalnya perjalanan dari sini Jogja Solo, tiap rest area kan kita bukan tiap rest area, kalau kita perlu ke rest area pasti ada yang kenal beliau dan mengucapkan terima kasih. Pak Bas, terima kasih, saya udah dibangunkan tol, saya sekarang yang pulang biaya sekian jadi sekian gitu loh. Hemat waktu sekian tuh pasti ada aja. Kalau gitu kan aku juga sempat stalkingin Instagramnya Mas Gianto nih. Di situ kan banyak foto-foto Mas Gi lagi ngawal Pak Bas. Yang menarik, ini adalah caption fotonya. Jadi nggak memperlihatkan capeknya Mas Gi, tapi justru malah kesannya happy. Udah gitu akrab banget kayaknya sama Pak Bas ini nih. Segala Pak Bas dibilang apa, yang ada captionnya tuh. Yang tahu nggak ini lulusan? Iya, itu saya tulis ketika orang waktu itu situasinya memang dalam tanda kutip ada bukan perselisihan ya, ada dua pendapat yang mengatakan ini sungai begini gitu loh. Saya lihat Bapak ini orangnya diem, tidak mempertahankan argumentasinya. Bahkan oke, ayo kalau ada pendapatmu lebih baik, mari dibawa ke sini kita kerjakan bareng-bareng gitu. Di tengah persimpangan pendapat tuh Bapak seperti itu. Saya tuh sampai bilang, biarpun topinya yang dipakai itu juga nggak mau ganti. Itu dokter.
Itu kekesalan saya dengan waktu itu ada silang pendapat yang terus-menerus. Padahal Bapak itu, kalau kamu ada masukan, kamu ada yang lebih baik, sok mangga bareng-bareng kita kerjakan gitu. Bapak tidak mempertahankan argumen. Mas Gi, itu tadi ngomongin soal topi yang nggak diganti-ganti. Oh iya. itu ada ceritanya nggak tuh Mas Gi? Saya itu ya menjadi ajudan Pak Bas itu capek menjawab komplain dari beberapa orang mengenai topi. Saya itu dipanggil. Mereka kan tahu saya polisi. Yang manggil itu biasanya pejabat yang pangkatnya sudah tinggi. Saya dipanggil khusus. Kamu sini. Kamu ini ajudan, sudah tahu bapaknya topinya kayak begitu. Kenapa nggak kamu ganti? Kamu kan harus tanggap kalau topinya diganti. Pak, mohon maaf. Ini yang menegur bapak. Yang menegur presiden aja beliau nggak mau ganti loh Pak. Saya bilang. Oh iya itu memang Bapak itu kalau sudah maunya itu ya sudah Pak. Beliau nyaman dengan itu ya sudah monggo gitu. Topi itu mungkin ya kalau menurut saya ya nggak ngerti juga ya. Cuman Bapak kalau udah pakai topi itu kayaknya udah aja gitu. Tapi itu selalu ditempatkan di satu tempat yang memang di situ-situ aja. Atau ya, pernah hilang nggak topi itu? Topi itu ada beberapa kali. Kita pernah satu momen kehilangan topi. Itu takutnya kita udah melebihi takut seperti apalah. Karena itu benda nggak tahu keselip di mana saya juga nggak tahu. Topi kan biasanya ada di mobil. Suatu saat itu tidak ada di mobil. Itu di mana nggak tahu. Akhirnya topi itu bukan ketemu atau nggak gimana. Ternyata ibu itu masih menyimpan satu. Akhirnya dikeluarin lagi. Oh, satu yang sama. Yang sama. Ada beberapa sebenarnya. Ada beberapa, cuman di mobil itu pasti ada satu topi. Yang jenis itu yang biasa dipakai beliau ada satu. Nomor satu yang harus saya lihat itu keberadaan topi. Kalau keberadaan topi aman di mobil itu separuh tugas saya aman. Kalau mau keluar kota terutama. Oh begitu ya. Jadi pasti Pak Bas itu selalu pakai topi itu. Topi itu, dan beberapa kali kita siapkan belum berkenan, beliau maunya topi itu. Dan bukan beberapa kali, setiap keluar daerah pun saya selalu mendapat teguran ya. Saya berusaha menjelaskan kalau beliau memang maunya yang itu. Memang sedekil itu Pak maksudnya? Apa kotor? Bukan dekil, itu kita cuci. Memang saking lamanya dan itu menunjukkan sebenarnya ada filosofinya juga loh menurut saya ya. Beliau kan orang lapangan. Beliau sendiri bilang kalau presiden seminggu ke lapangan 1 kali, menteri harus 2 kali, dirjen harus 4 kali gitu. Memang saking lamanya di lapangan, kena sinar matahari, kena debu, kena segala macam, seringnya dipakai. Ya akhirnya seperti itu. Itu usang karena pemakaian yang mungkin melebihi kekuatan dari topi itu sendiri. Oh begitu. Iya. Dan Pak Presiden juga sempat menegur gitu. Yang saya dengar melalui menteri siapa menyampaikan tuh Pak Bas kok topinya begitu terus. Gitu. Yang saya dengar seperti itu. Kalau saya ditegur level Pangdam, level Kapolda itu udah biasa yang negur saya. Tapi masalah ditegurnya tuh bukan masalah apa-apa, tapi masalah topi begitu ya. Ini lucu banget sih Pak, menarik gitu maksud saya. Nah terus ada hal-hal lagi nggak Mas Gi yang lucu atau yang menarik lagi selain topi nih? Beliau kalau ngobrol ketemu teman pasti yang diobrolin bukan melulu pekerjaan yang ini ya. Beliau tuh humoris. Oh iya? Humoris, apalagi kalau ketemu wartawan tuh ada aja jok-jok beliau untuk lucu tuh udah ini. Bahkan di salah satu tayangan TV pun beliau kan bukan dijuluki ya, ada acara yang buat beliau itu memang terkenal humoris. Beliau memang begitu. Pernah saya itu dinas suatu saat di dalam tanda kutip mau dikerjain beliau juga. Saya diajak pergi ke kebetulan luar negeri ya. Luar negeri kan saya bahasa Inggris saya kan belepotan. Di sana memang agak lama. Biasanya Bapak itu makan di restoran yang atas, restoran internasional. Padahal negara itu Jepang ya, itu kan disiplin, tidak boleh ngetek meja itu tidak boleh. Harus berdasarkan kedatangan. Saya sudah capek-capek dengan protokol kedutaan, berusaha menyiapkan meja untuk Bapak, berdebat segala macam. Meja udah siap. Saya tunggu lama kok nggak naik-naik. Akhirnya setelah 1 jam lewat, saya berusaha nyari informasi ke bawah. Bapak ini di mana sih? Saya ke lantai lobi. Bapak sama Ibu ngetawain saya. Lihat muka saya bingung gitu kan, dia ketawa loh. Kenapa Mas? Iya izin Pak, meja sudah kita siapkan di atas. Beliau ketawa aja.
enak ya ada mejanya, tapi saya udah makan di bawah katanya tuh. Saya tuh ya malu ya, lu pengen ketawa tapi ya gimana ya begitulah. Lucu. Gitu, dikerjain jadi Mas Gi Entah kali dikerjain, itu ya. bukan ngerjain, cuman ngelihat saya muka kebingungan saya mungkin beliau jadi ketawa, mungkin itu. Ada lagi gak Mas Gi cerita yang mungkin nggak dilupakan gitu ya, ini spesial gitu, ini momen spesialnya Mas Gi sama Pak Bas? Bapak itu kan bukan tipe orang yang pengen dilayani, enggak. Beliau sangat mandiri sekali. Cuman beliau kalau sudah merasa nggak enak badan itu memang manggil kita untuk Mas tolong. Bahasanya tolong itu bagi saya itu kebawaan, ngapain minta tolong gitu kadang-kadang yang nggak habis pikir sampai sekarang itu. Mas tolong ini, itu kayaknya Bapak nggak usah minta tolong, suruh aja Mas ini bawa ini, cukup bagi saya. Tapi dengan kata-kata itu bagi saya itu masih kok ada ya pimpinan seperti ini gitu. Menarik, berarti kan Pak Bas ini tipe pemimpin yang dia tetap memperlakukan bawahannya dengan baik. Oh iya, gitu kan. Iya. Bahkan ada suatu momen selesai beliau dilantik periode kedua, beliau mulai aktivitas kembali. Kebetulan kita dulu sebelum Covid kan masih satu mobil, sering ngobrol. Beliau bilang, saya itu dosa besar ya Mas. Loh kenapa Pak? Iya, saya selama 5 tahun tuh hanya ngurusin masyarakat, ngurusin infrastruktur, ngurusin rakyat. Orang yang di sekitar saya itu tidak ada yang saya urusin Mas. Mereka punya kendaraan atau belum apa. Langsung beliau memerintahkan, Mas tolong didata. Sopir yang di rumah, tukang kebun, siapa yang belum punya kendaraan, tolong sampaikan ke saya. Nah, Bapak itu seperti itu. Mungkin 5 tahun terlena dengan kerja, akhirnya Bapak menyampaikan seperti itu. Itu bagi saya ada pimpinan yang masih memikirkan anak buahnya, dia ke kantor naik apa. Bagi saya luar biasa beliau itu. Luar biasa sekali. Mas Gi ada hari liburnya? Ini juga nih yang sering ditanyakan teman-teman. Jadi saya ceritakan awal saya menjadi ajudan itu tahun ketiga Pak Bas menjabat itu, saya ada teman. Ada satu orang teman yang kita gantian 3 hari sekali berdinas. Berjalan 1 tahun teman saya selesai tugasnya. Selesai tugasnya mendapat jabatan baru di kepolisian. Mulai tahun ke-4 saya sendiri. Mbak mungkin bisa membayangkan ritme kerja Pak Bas seperti apa. Kalau ditanya libur ya kalau Pak Bas nggak kerja ya libur. Tapi pertanyaannya Pak Bas pernah kerja libur nggak gitu. Nah, Covid pertama-tama itu Sabtu Minggu saya libur. Karena Bapak di rumah, kan kita nggak boleh kemana-mana, kita libur. Nah, sekarang kan sudah mulai vaksin segala macam, mulai aktif kembali, cuman tidak sebanyak normal, jadi masih ada waktu-waktu senggang. Nah, pernah nggak lagi libur tapi Bapak masih memanggil gitu? Kalau itu kan hal yang biasa ya Mbak, kita jadi ajudan kapanpun harus siap. Yang harusnya mungkin nggak ada jadwal, ternyata ada jadwal dipanggil pun ya oke aja lah, jalan aja ya. Jalan aja ya. Nah, selama Pak Bas kerja, kita ngomongin yang kira-kira Pak Bas ketika tidak bekerja tuh kayaknya suka main band ya. Betul. Pak Bas kan waktu menjabat kalau saya kan tahunya setelah saya jadi ajudan. Setelah saya tanya-tanya orang tuh memang dari dulu Pak Bas tuh senang alat musik. Oh, oke. Dan ininya Pak Bas tuh nggak belajar khusus. Oh ya. Beliau hanya otodidak dan bisa. Mas Gi pernah lihat langsung Pak Bas main alat musik? Beliau kan drum bisa, gitar pun beliau bisa. Gitar beliau bisa. Kalau di rumah beliau kadang-kadang kalau ada waktu suka megang gitar, dipetik-petik itu kadang-kadang masih. Kalau drum memang di rumah kan nggak ada. Adanya di kantor kalau memang ada acara hiburan atau acara di luar dari dinas, beliau masih suka. Dan di kabinet pertama beliau kan tergabung di band LEU, bandnya menteri itu. Beliau kan seorang drummer. Nah, Mas Gi sendiri pernah diajak ngeband nggak tau? Beliau tahu saya nggak bisa. Tapi gitu. Pernah saya dikerjai beliau, dipanggil suruh nyanyi. Untung saya bisa melarikan diri karena saya nggak bisa nyanyi. Pernah. Saya pikir tadi Mas Gi mau bilang untung saya bisa nyanyi. Ternyata untung saya bisa melarikan diri. Saya melarikan diri. Terus udah, saya kalau urusan gitu jangan dekat-dekat, nanti dikerjai beliau. Berarti itu dengan kata lain Pak Bas tuh di
lain waktu yang kosong gitu, Pak Bas masih suka memainkan alat musik gitu ya? Yes, masih kadang masih suka main. Kadang dari Pak Menteri Perhubungan kan beliau juga bisa gitar, kadang-kadang ngajak kalau libur gitu, ngajak barengan, jamming bareng gitu. Waduh, jamming bareng, seru banget kayaknya. Sekarang coba kita tes kedekatannya Mas Gi dengan Pak Bas. Tahu nggak kira-kira Pak Bas tuh paling suka bawain lagu apa kalau misalnya main band atau lagi nge-jamming? Atau siapa musisi favorit? Beliau itu satu lagu yang dimainkan menjadi closing tiap beliau tampil itu Bento dari Iwan Fals. Beliau suka sekali memainkan lagu-lagu rock and roll ya. Pokoknya yang irama rock and roll siapapun beliau oke. Tapi nggak melulu itu. Beliau pun musik Jawa oke, musik pop pun oke. Beliau segalanya bisa. Jos beliau mah kalau untuk urusan musik. Nah, itu kan hobinya Pak Bas kan musik. Berarti ada hobi lain nggak selain musik? Beliau tuh seneng, yang saya tahu ya, entah itu hobi atau enggak, beliau itu senang beli tanaman, ditanam. Kalau enggak, beliau itu suka ngelihat di media gitu ada yang jual tanaman, pasti saya suruh beli. Oh, dari sebelum pandemi juga udah suka tanaman? Udah. Kadang-kadang belum lewat mana, Mas pohon itu apa ya? Tolong cari namanya apa. Pasti belum gitu. Suka ikan, pokoknya yang hobi-hobi begitu beliau. Selain itu beliau juga hobi motor. Motor beliau hobi mesin-mesin gitu. Cuman kan waktunya belum mungkin nggak ada. Ya. Oh begitu. Itu yang tadi saya pengen tanya. Beliau banyak hobinya, tapi kira-kira punya waktu nggak gitu? Iya, paling begitu aja. Kalau tanaman, Mas itu tanaman apa, cari ya, namanya apa. Dan kalau ada beli, siap gitu. Berarti di rumahnya rimbun ya? Iya, beliau suka sekali. Kalau beliau bilang infrastruktur kan harus seni. Iya. Kalau infrastruktur kan cuma beton saja gitu. Belum nggak mau seperti itu. Harus ada landscape yang indah untuk mengimbangi itu. Bahkan kalau di hotel mana kebetulan bagus gitu, beliau pasti manggil saya, Mas foto itu. Tamannya bagus. Misalnya kita lagi jalan kemana, Mas pagernya itu bagus nih, coba foto. Pasti gitu beliau. Gitu. Sekarang kita juga pasti mau tahu nih, Pak Bas itu kalau lagi marah tuh seperti apa sih? Terus apa yang beliau lakukan kalau melihat sesuatu yang nggak beres atau sesuatu yang mungkin mengusik emosi dan nasionalismenya beliau? Kalau beliau marah, saya dimarahi beliau yang marah sekali itu satu kali. Yang saya ingat ya, waktu awal saya jadi ajudan kan kita masih meraba-raba seperti apa sistemnya apa. Itu gara-gara tamu yang saya nggak tahu, ternyata tamu itu udah ada di dalam, belum janji. Padahal Bapak ada kegiatan yang harus dilakukan gitu kan. Satu sisi beliau mau tidak menerima itu mungkin tidak enak. Dari situlah beliau marah. Marahnya beliau paling bentak. Kamu itu udah gitu cukup. Oh ya. Kamu itu udah. Habis itu selesai. Saya menerima dong. Itu kesalahan, sebagai sebuah kesalahan, konsekuensi harus diterima untuk nanti biar lebih baik. Beliau marah sampai itu enggak, paling beliau diam saja. Marahnya diam gitu ya Pak Bas. Enggak, bukan berarti diam, enggak menyampaikan dulu yang harus bagaimana. Mungkin ya daripada yang keluar yang enggak mungkin lebih baik kan ada beberapa orang misalnya nggak suka kayak benda binatang misalnya, maaf, kecoa gitu kan. Ada nggak hal-hal yang unik kayak gitu dari Pak Bas? Nggak ada sih, beliau tuh nggak ada yang itu, nggak ada. Cuman beliau satu, nggak suka kotor. Nah, nggak suka kotor. Nggak suka kotor. dimanapun lah. Kalau ketemu kotor, beliau paling nggak suka. Pasti ditanyain siapa yang lola, siapa yang di rumah pun gitu. Seperti itu. Kalau lagi sidak, pasti belum lihat puntung rokok, itu marahnya sekali. Beliau nggak suka kotor. Sekarang apa sih yang diperoleh Mas Gianto dari mengawal Pak Bas selama itu? Sisi positif apa gitu yang Mas Gianto bisa petik? Saya kan jadi ajudan nih, saya anggap saya itu belajar kuliah ya. Mungkin udah 4 tahun saya 21 ya. Yang saya petik ini kepemimpinan beliau. Ilmu kepemimpinan beliau itu sangat luar biasa. Beliau itu sebagai seorang pemimpin ya, di atas di bawah semua beliau kerjakan. Beliau selalu detail mengawasi suatu masalah itu sampai selesai. Terus beliau tidak segan-segan memberikan teguran. Kadang-kadang jadi pemimpin tuh untuk menegur tuh ada rasa gimana. Kalau beliau kalau salah tegur saja. Bagi saya itu pembelajaran seperti itu sangat bagus dan harus dimiliki seorang pemimpin. Jadi saya menjadi ajudan 4 tahun tuh saya ingin belajar seperti itu. Belajar dari ilmu kepemimpinan beliau, ilmu beliau memecahkan suatu masalah. Itu yang saya serap dari beliau. Apa yang paling menempel di kepala Mas Gi nih mengenai kepemimpinannya
Pak Basuki? Dalam cara menyelesaikan sebuah masalah beliau kadang-kadang off the book ya. Keluar dari kotak yang jalur yang biasanya. Biasanya kan orang menyelesaikan masalah kalau sudah ada relnya harus lewat rel ini nih. Dari titik A ke B ke C ke D. Bagi beliau seperti itu membutuhkan waktu lama, beliau akan selalu potong. Kalau dari A bisa langsung ke D, kenapa harus lewat B, C gitu. Itu satu ilmu yang luar biasa kalau menurut saya, yang praktis tapi gitu tidak menyalahi aturan. Hebatnya beliau itu praktis tapi sebisa mungkin dan memang tidak menyalahi peraturan. Berarti kreatif sekali ya harus, Pak Bas itu ya. Iya, makanya beliau kan cepat sekali kelihatan. Jadi kalau saya lihat memang beliau seperti itu. Setelah jalan bersama dengan Menteri PUPR keliling Nusantara nih ya, melihat fisik pembangunan negeri kita, apa nih yang mau Mas Gi ungkapkan untuk yang mendengarkan podcast kita di yang sekarang ini, episode kali ini? Saya kan dulu taunya itu Indonesia itu cuma dari peta. Setelah menjadi ajudan itu hampir seluruh Indonesia kita sudah pergi. Ternyata Indonesia itu sangat luas, sangat kaya. Ada yang sudah maju, ada yang belum. Pemerintah PU khususnya sudah membangun negeri ini dengan berbagai infrastruktur. Kalau yang sudah dibangun tolong dirawat, ikut dimanfaatkan dengan baik. Saya rasa Kementerian PU akan berusaha untuk memajukan Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Poinnya adalah apa yang sudah dibangun dirawat ya, karena membangun sesuatu tuh enggak gampang dimanfaatkan, ya, harus dimanfaatkan, dirawat, harus merasa memiliki. Benar. Seperti Mas Gi sudah melihat handphone nih, sudah dipanggil. Soalnya saya harus menjemput beliau. Kebetulan nih ada waktu kosong, beliau lagi di Jawa Timur dengan Presiden, saya ada waktu kosong jadi bisa datang ke sini. Berarti masih tugas lagi habis ini langsung tugas sampai nanti malam. Baik, sehat-sehat terus ya Mas Gi. Salam untuk Pak Basuki. Amin. Terima kasih, sahabat bertugas kembali. Makasih.